So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iPhone SE 2020 dan ini adalah iPhone XR. Keduanya sekarang ini tuh punya harga pasaran bekas yang nggak beda jauh ya. Yang punya budget 3-4 jutaan pasti bakalan bingung nih buat nentuin yang mana. Mending iPhone SE 2020 atau iPhone XR ini? Yaudah, daripada bingung, sini aku bantuin biar milihnya lebih enak. Buat desain kalau dilihat dari belakang, keduanya ya mirip-mirip aja. Bodinya dari kaca, kameranya cuma satu. Paling yang ngebedain ada di logo aja, dimana SE 2020 ada di tengah yang udah kelihatan lebih baru. Buat frame di sisi samping juga keduanya sama-sama pakai aluminium frame yang emang biasa dipakai di iPhone budget. Nah, kalau di bagian depan baru deh bener-bener kelihatan keduanya. iPhone SE 2020 ini masih pakai desain klasik mereka di mana buat jidat sama dagunya itu tebal. Sementara iPhone XR ini udah pakai poni yang emang punya bezel cukup tebal ya jika dibanding iPhone berponi lainnya. Ya balik lagi, desain cuma masalah selera dan tentu aja soal kebiasaan aja sih. Kalau emang kalian pengen tampil kekinian dan biar kelihatan keren, tentu aja iPhone XR bakalan lebih menarik. Desain layar pastinya punya sistem keamanan yang berbeda juga ya. iPhone SE 2020 ini masih ngandelin Touch ID, sementara iPhone XR ini pakai Face ID, mirip kayak iPhone jenis terbaru. Nah, ini juga balik ke selera. Aku pribadi sih sebenarnya lebih suka Touch ID, karena ya lebih simpel dan nggak perlu ngarahin layar ke muka lagi. Meskipun kita tahu ya kalau teknologi Face ID iPhone itu udah matang banget yang bisa dipakai di tempat gelap sekalipun. Kalau buat layar, keduanya secara kualitas ya itu mirip. iPhone SE 2020 ini pakai IPS dan iPhone XR ini juga pakai IPS. Yang ngebedain tentu aja dari size layarnya yang emang jelas banget kelihatan. Dan ya udah, cuma itu aja yang benar-benar kerasa dari perbedaan keduanya. Untuk kualitas gambar, warna, dan lain-lain menurutku ini seimbang ya. Cuma kayaknya iPhone XR bakalan lebih unggul karena emang punya layar yang lebih luas. Bisa dipakai di banyak kondisi lah ketimbang iPhone SE 2020 yang terbatas karena size layarnya yang kecil. Nah, kalau buat performa, karena iPhone SE 2020 punya umur yang lebih muda, tentu aja speknya ada di atas iPhone XR. iPhone SE 2020 ini rilis di bulan April 2020 yang pakai mesin Apple A13 Bionic. Mesinnya dipakai juga ya di iPhone 11 series. Sementara itu iPhone XR ini tuh rilis di tahun 2018 akhir, yang artinya dia tuh pakai mesin Apple A12 Bionic yang dipakai juga nih di iPhone XS series. Gap keduanya itu cuma beda satu generasi aja ya, dan kalau dari skor benchmark keduanya nggak ada beda yang terlalu jauh. Bedanya ini sekitar 100 ribuan. Nah, kalau dipakai ngegame, keduanya ini masih sama-sama oke lah buat sekarang. Kalau game yang kalian mainin itu game enteng atau menengah ke bawah, keduanya masih sanggup banget buat ngelibas, nggak ada kendala. Kalau Genshin juga masih bisa, bahkan keduanya masih lancar banget ketika dipakai. Paling yang jadi kendala dari keduanya itu ada di suhu dan daya tahan baterai yang nggak seimbang ya buat diajak ngegame. Tapi secara mesin, keduanya ini masih sama-sama ngebut. Kalau buat update iOS, jelas yang lebih baru bakalan dapat update lebih lama lagi. Dari yang udah-udah bisa kita lihat kalau iOS itu biasanya dapetin update minimal 5 kali lah. Kalau iPhone SE 2020 ini start dari iOS 13, yang artinya bisa dapetin update minimal ke iOS 18. Ini minimal ya. Sedangkan iPhone XR ini start dari iOS 12, yang tandanya minimal update itu bisa sampai iOS 17. Nah, keduanya ini tuh udah aku update ke iOS terbaru yaitu iOS 16.2 yang berarti iPhone SE 2020 at least bisa dipakai minimal 2 tahun lagi, sementara iPhone XR paling nggak bisa dipakai setahun lagi. Kalau buat baterainya secara angka iPhone XR lebih gede dengan 2942 mAh, sementara iPhone SE 2020 ini 1821 mAh. Dan karena unit yang kita bahas ini adalah unit yang berumur, tentu aja daya tahan itu bakal terpengaruh ya sama kesehatan baterainya. Tapi kalau dilihat dari angka aja, jelas sih si iPhone XR ini tuh bisa dapetin daya tahan yang lebih awet ketimbang iPhone SE 2020. Dengan syarat kesehatan baterainya atau battery health-nya juga harus tetap bagus ya.
Oke, dan terakhir kita mau bandingin kameranya nih. iPhone SE 2020 ini ada satu kamera aja, yaitu kamera beresolusi 12 megapiksel yang udah ber-OIS. Sementara iPhone XR ini juga sama, kameranya cuma satu dan resolusinya 12 megapiksel OIS. Kalau di bagian depannya, lagi-lagi ini sama. Keduanya sama-sama punya kamera selfie beresolusi 7 megapiksel. Buat hasilnya, keduanya punya hasil jadi yang ternyata karakternya ini mirip. Mulai dari dynamic range, kontras, detail, sampai ke warnanya ini hampir-hampir mirip ya. Terus buat foto portrait, karena keduanya punya satu lensa aja, makanya hasil foto portrait cuma bisa diambil kalau ada wajah yang kedeteksi aja. Nah, sisanya kalian bisa cek nih dari hasil foto-foto berikut ini, karena menurutku keduanya ya sama-sama bagus. Jadi tergantung selera kalian yang mana. Oke, ini perekaman video dari iPhone SE 2020 sama iPhone XR. Keduanya sama-sama punya satu lensa, jadi ya nggak bisa zoom in, zoom out secara digital. Kalau di crop ya bisa ya. Ini Full HD 30 fps. Hasilnya kayak gini. Oke, ini yang 4K 30 fps. Oh, kalau dari yang aku lihat di layar sih dua-duanya sama-sama oke ya. Bagusnya juga sama. Karakter warnanya juga mirip. Kita coba autofocus ya. Sama-sama cakep. Kamera depan, dua-duanya cuma bisa di Full HD 30 maksimal. Ya, nggak ada pilihan 4K. Buat hasilnya gimana, kalian yang nilai coba ya. Kalau aku lihat di layar sih punyanya SE ini lebih bagus. Cuma nggak tahu hasil jadinya, outputnya keluarnya gimana. Buat audio juga kalian nilai ya, bagusan yang SE atau yang iPhone XR. Gitu. Kita jalan, kestabilannya juga bisa kalian lihat. Kayaknya sama-sama stabil, sama-sama oke lah. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. iPhone XR di sini lebih mahal karena emang desainnya yang lebih bisa diterima banyak orang, sama layarnya yang lebih gede juga jadi nilai positif smartphone ini. Tapi buat kalian yang pengen iPhone-nya punya jaminan update lebih lama, iPhone SE 2020 ini lebih terjamin ketimbang iPhone XR. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.